Kita bertemu kembali pada pembelajaran biologi. Kali ini kita akan melihat materi tentang hereditas pada manusia. Dalam materi hereditas pada manusia ini, kita akan mempelajari tentang genetika manusia. Genetika manusia dipelajari dengan menggunakan berbagai cara. Yang pertama adalah dengan mempelajari pedigree atau peta silsilah. Peta silsilah adalah catatan asal-usul suatu sifat dari nenek moyang hingga anak cucu selama beberapa generasi berturut-turut. Nah, berikut ini contoh peta silsilah. Dalam peta silsilah ini terdapat 3 generasi. Ini generasi pertama, ini generasi kedua, dan ini adalah generasi ketiga. Masing-masing generasi ini memiliki lambang atau keterangan seperti yang ada di bawah ini. Biasanya lambang bulat itu digunakan untuk perempuan dan lambang kotak ini digunakan untuk laki-laki. Nah, dalam peta silsilah ini generasi pertama memiliki 5 keturunan. Yang pertama anak perempuan, kedua anak laki-laki, ketiga anak perempuan, keempat anak perempuan, kelima anak laki-laki. Nah, dari 5 anak yang dihasilkan oleh generasi pertama ini, 4 orang sudah menikah. Anak pertama ini sudah menikah, memiliki anak atau keturunan 4 orang, ini sebagai generasi ketiga tentunya. Anak kedua belum menikah, anak ketiga sudah menikah, memiliki 3 orang anak. Anak keempat ini sudah menikah, memiliki 2 orang anak. Dan anak kelima juga sudah menikah, memiliki 3 orang anak. Jadi total semua generasi ketiga ini adalah sebanyak, ini 4 tambah 3, 7, tambah 2, 9, 12 generasi. Nah, ini adalah contoh peta silsilah atau pedigree. Yang kedua, genetika manusia juga dapat dipelajari dengan meneliti genetika pada hewan yang mungkin mempunyai sifat atau karakter yang dapat diterapkan pada manusia, khususnya juga pada hewan-hewan mamalia. Yang ketiga, genetika manusia dapat dipelajari dengan mempelajari peristiwa penurunan sifat pada anak kembar. Di bawah ini adalah contoh penurunan sifat pada anak kembar. Kembar ada 2 macam, ada kembar identik dan kembar tidak identik. Perbedaannya di mana? Nah, untuk ovarium ini menghasilkan 1 ovum. Selanjutnya ovum yang telah dilepaskan dari ovarium ini akan difertilisasi oleh sperma menghasilkan zigot. Selanjutnya ovum yang telah difertilisasi ini akan menjadi 2 macam sel atau membelah menjadi 2 dan berkembang menjadi embrio. Selanjutnya embrio akan tumbuh menjadi manusia atau lahirlah kembar identik dengan jenis kelamin yang sama, bisa perempuan, bisa laki-laki. Nah, sebaliknya bagaimana dengan kembar tidak identik? 1 ovarium ini akan melepaskan 2 ovum. Masing-masing ovum akan difertilisasi oleh sperma. Selanjutnya masing-masing ovum juga akan berkembang menjadi embrio sehingga lahirlah anak dengan jenis kelamin yang tidak sama, bisa laki-laki dan perempuan. Nah, inilah dikatakan dengan kembar tidak identik. Dalam genetika manusia, kita perlu ketahui mengenai jenis kelamin. Jenis kelamin pada manusia ditentukan oleh sepasang kromosom seks.
Susunan kromosom perempuan bersifat homogamet dengan lambang XX, sedangkan susunan kromosom seks pada laki-laki itu bersifat heterogamet dengan lambang XY. Jenis kelamin anak itu ditentukan oleh ayah atau laki-laki karena ibu hanya menghasilkan satu macam sel gamet. Jadi seorang ibu akan memberikan jenis kromosom seks yang sama baik kepada anak laki-laki maupun kepada anak perempuan. Seorang ayah akan memberikan kromosom X kepada anak perempuan dan kromosom Y pada anak laki-laki. Nah, berikut ini ada gambar. Ini kromosom XY, ini kromosom XX. Nah, ini adalah salah satu kromosom X, ini punya perempuan, sedangkan punya laki-laki ini adalah kromosom X dan kromosom Y. Bila kromosom X ini membuahi dengan kromosom X, maka lahirlah anak perempuan. Sebaliknya, bila kromosom Y ini membuahi kromosom X, maka lahirlah anak laki-laki. Oke, demikian untuk jenis kelamin. Dan demikianlah pengantar dalam mempelajari hereditas pada manusia. Nanti selanjutnya kita akan melihat penyakit-penyakit yang diturunkan pada manusia. Semoga penjelasan ini dapat dimengerti dan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.